Kekuatan Luming saat ini jauh lebih tinggi daripada dirinya. Kecuali jika itu adalah jenis kejahatan khusus, bahkan jika itu adalah jenis pemuda berambut merah dari suku Hu, itu juga merupakan tembakan dalam sedetik. Tidak ada ketegangan. Setelah membunuh manusia bersayap emas, Luming tidak berhenti sama sekali. Senjata ajaib itu tiba-tiba berayun dan terbang ke manusia bersayap guntur seperti kilatan petir. Tak terhentikan, tak terhentikan. Senjata Basen langsung menembus semua serangan dan pertahanan manusia bersayap guntur dan menembus pria itu. Bagaimana mungkin, di mata manusia bersayap guntur itu, semuanya luar biasa. Prestasi Luming hanyalah 2 tingkat dewa dan raja, 1 tingkat lebih rendah darinya. Dengan kekuatannya, ia langsung dibunuh oleh Luming. Bagaimana mungkin, tidak banyak di seluruh alam semesta yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, kecuali orang-orang abnormal dalam daftar kebanggaan kosmik. Bisakah manusia naga asli ini dibandingkan dengan sifat abnormal alam semesta? Ia tak percaya, tetapi sesaat kemudian, ia menghitam dan jatuh ke dalam danau. Pergi. Tanda seru petik 2. Melihat Luming telah membunuh iblis dari 2 ras manusia bersayap dalam sekejap, yang lain ketakutan, berkeringat dingin, dan mundur dengan panik. Mereka tidak berani melawan Luming lagi. Bunuh, seru Luming dingin. Ia meraih tombak ajaib dan mengejarnya. Ia membunuh beberapa orang berturut-turut, dan yang lainnya mundur. Luming melangkah maju dan segera tiba di hadapan ombak besar. Di dekatnya, mereka yang menerobos ombak Tianjiao, melihat wajah Luming berubah. Luming telah membunuh Tianjiao dari ras manusia bersayap puluhan mil jauhnya. Tentu saja, mereka melihat kekuatan tempur Luming, yang tak dapat mereka lawan. Untuk sementara waktu, orang-orang di daerah ini mundur dan tidak berani mendekati Luming. Boom, 2 ombak besar bergulung ke arah Luming, dengan momentum yang luar biasa. Wajah Luming tidak berubah. Tombak ajaib itu menjadi beberapa ribu meter panjangnya. Begitu ditekan, ombak besar itu langsung pecah dan sebuah lorong pun terbuka. Pemandangan ini mengejutkan orang-orang di sekitar. Mereka bekerja keras, dan sangat sulit bagi mereka untuk menerobos 2 gelombang besar itu. Luming menerobos gelombang itu hanya dengan 1 gerakan. Kekuatan ini sungguh luar biasa dan jauh melampaui mereka. Luming, tanpa ekspresi di wajahnya, melangkah maju dan melewati 2 gelombang besar itu. Apa, kita lihat saja, penduduk asli naga ini begitu sombong. Ya, banyak dari kita yang tidak ada hubungannya dengannya. Sayang sekali kalau menyebarkannya. Setelah Luming pergi, orang-orang itu mulai berbincang. Anak ini memang cabul dengan kekuatan tempur yang kuat. Dengan kekuatan kita, dia jelas bukan lawannya, tapi tak ada yang bisa menandinginya. Anak ini terus bergerak maju, di depannya, tapi dia telah mengumpulkan para ahli terbaik dari semua ras. Kata seorang pemuda, ya, kita kirimkan berita kepada orang-orang di depan kita, agar kelompok Tianjiao di depan bisa menghabisi anak ini. Di depan, ada 4 dewa dan raja, dan ada beberapa iblis, penyihir, dan manusia bersayap yang mengerikan. Ada banyak orang di depan 200 keluarga besar teratas dalam daftar ribuan klan. Oke, sebarkan beritanya. Segera, orang-orang ini, bersama Dewa Mimpi, menyebarkan berita. Setelah melewati 2 gelombang besar, Luming memiliki daerah lain di depan, yang tenang dan tentram. Tentu saja, ratusan mil di depan, ada gelombang besar. Dari kejauhan, terlihat ada 3 gelombang. Yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan ada banyak Tianjiao yang memecah gelombang. Jika kau ingin mencapai pulau itu, kau harus menerobos gelombang yang besar itu. Hingga kini, belum ada yang berhasil menerobos semua ombak besar dan bergegas ke pulau itu. Luming melangkah maju dan segera tiba di ombak besar itu. Begitu Luming tiba, banyak tatapan mata yang penuh dengan niat membunuh tertuju padanya. Tatapan mata itu bagaikan pedang, seolah ingin menembus tubuh Luming. Namun, tak seorang pun melakukannya. Tidak ada yang memulai. Sepertinya mereka sudah menerima pesan dari orang-orang itu sebelumnya. Mereka tak berani melakukannya padaku. Apa kau ingin memasukkanku ke dalam dan membiarkan Tuan di depanku membunuhku? Luming punya ide dan menebak rencana lawannya. Namun, Luming tak kenal takut. Kini, ia memiliki 3 jurus rahasia asli untuk mematahkan belenggu kedua. Dengan kultivasi ganda dewa dan raja serta 7 tetes darah dewa primitif, Luming telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mematahkan belenggu kedua. Bahkan ia tak tahu seberapa kuat dirinya. Sekalipun lawannya kembali jahat, selama kultivasinya tak lebih tinggi darinya, ia tetap percaya diri, bahkan jika ia kalah, ia tetap bisa lolos. Hancur, Luming meraung, menghunus tombak sihir, dan membombardir 3 gelombang tersebut. Kekuatan serangan ketiga gelombang itu luar biasa, jauh lebih kuat daripada gelombang kedua. Namun, Luming masih belum mampu menghentikannya. Di bawah tekanan tombak Basen, Luming menerobos gelombang besar itu, dan Luming pun menerobos. Tak lama kemudian, Luming tiba di 4 gelombang besar, tempat banyaknya Tianjiao berkumpul. Setelah melihat Luming, ia tetap tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menatap Luming dengan dingin. Beberapa orang memancarkan api panas di mata mereka. Luming tidak berhenti dan terus menerobos gelombang. Lebih jauh di depan, terdapat 5 gelombang besar. Tetap saja tidak ada yang memulai. Lalu ada 6 gelombang besar, dan tak seorang pun memulai. Setelah menerobos 6 gelombang, masih ada danau yang tenang di depan. 100 mil jauhnya, gelombang besar, kali ini, 7 gelombang. Di depan 7 gelombang itu, ada lebih dari selusin sosok yang tersebar dan berdiri di berbagai arah. Sepertinya kita akan melakukannya di sini, bisik Luming dan melangkah maju. Benar saja, ketika Luming tiba di gelombang besar itu, selusin mata tajam meliriknya. Kemudian, dengan sekejap bentuk tubuh, lebih dari selusin orang bergerak bersamaan, dikelilingi oleh Luming. Klan penyihir, Teran bersayap. Luming melirik dan menemukan bahwa ada Wus dan Teran bersayap di dalamnya, yang benar-benar musuh yang sempit. Anak itu akhirnya ada di sini. Mari kita tempatkan dia di sini. Butuh begitu banyak dari kita untuk menghadapi anak ini. Orang-orang ini berkomunikasi secara diam-diam. Mengamati Luming seperti mengamati orang mati. Orang ini punya perseteruan besar dengan klan bersayapku. Aku menerima kabar bahwa orang ini telah membunuh banyak Tianjiao dari klan bersayapku. Dia akan menyerahkannya padaku. Tianjiao, sang sayap, berbicara dengan dingin. Tianjiao, ras manusia bersayap ini, juga merupakan ras manusia bersayap emas. Seluruh tubuhnya berwarna emas, bahkan matanya pun berwarna emas. Tianjiao,
ras manusia bersayap emas, adalah keluarga kerajaan dari ras manusia bersayap, yang sangat kuat. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya dipenuhi teror. Meskipun ia juga merupakan kultivasi rangkap tiga dewa dan raja, ia memberi orang tekanan yang besar. Mereka yang bisa sampai di sini, menerobos 6 gelombang besar, dan masing-masing adalah iblis teratas, Tianjiao di antara Tianjiao, yang terkuat di antara yang terkuat. Mata Luming sedikit menyipit, dan bahkan ia merasakan sedikit tekanan. Bunuh, ras manusia bersayap emas itu tiba-tiba berteriak, seperti seekor burung rok bersayap emas, dan terbang ke arah Luming. Sayap emas itu, dengan dua pedang ajaib, menebas leher Luming. Memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang, dan senjata sihir super melesat keluar. Boom, senjata basen dan sayap pria itu dibombardir bersamaan, dan ledakan dahsyat terjadi, yang membangkitkan ribuan danau. Manusia bersayap emas itu mundur tiba-tiba, dan senjata basen bergetar tanpa henti. Tubuh Luming juga mundur 12 langkah. Potong belenggu kedua, bisik Luming. Teran bersayap emas ini sangat penting. Begitu mereka bertarung, Luming akan menilai kekuatan lawan. Faktor kekuatan dewa asli, 5 kebangkitan, dan seni rahasia asli, juga memotong belenggu kedua. Ini adalah Tianjiao Luming dengan kekuatan tempur terkuat selain Aoguan sejauh ini. Kau tidak boleh meremehkan ras-ras kuat ini. Semakin kuat rasnya, semakin kuat pula bakat darahnya. Dengan kata lain, semakin dekat mereka dengan para dewa primitif, sehingga akan lebih mudah bagi ras-ras ini untuk memahami faktor kekuatan dewa asli dan mengolah seni rahasia asli daripada ras lemah lainnya. Ini adalah anugerah darah. Teknik rahasia aslimu, juga memotong belenggu kedua. Sayap emas mengaum, sungguh luar biasa. Bunuh, Luming terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya. Ia menghunus senjata ajaib dan membunuhnya. Jangan pikir kau bisa melawanku, bunuh. Sayap emas juga mengaum dan membunuh Luming. Cahaya keemasan berterbangan di langit, berubah menjadi pedang emas yang terang benderang dan menebas Luming. Ketika dangdang, kedua pria itu bertabrakan terus-menerus dan bertarung selama lebih dari 10 jurus. Luming sepenuhnya mengambil alih dan memaksa manusia bersayap emas maju mundur. Saudara Yi, aku akan membantumu. Pada saat ini, sebuah suara serak terdengar, dan kemudian, ketika suara dangdang terdengar, sebuah kekuatan yang dahsyat dan aneh menyerbu jiwa Luming. Klan penyihir, tatapan Luming dingin. Kekuatan klan penyihir ini juga sangat menakjubkan. Diperkirakan sama sombongnya dengan manusia bersayap emas. Dan serangan jiwanya, yang lebih mengerikan, bagi orang lain, pasti sangat berpengaruh, atau bahkan langsung merobek jiwa. Namun, Luming waspada. Ketika mendengar suara itu, hati Luming tergerak, dan lonceng Tianxi muncul dan berdentang. Itu juga serangan jiwa, menghalangi serangan jiwa penyihir itu. Apa? Jurus rahasia asli jenis kedua juga memotong dua belenggu. Wajah arogan klan penyihir berubah drastis. Wajah orang lain juga menjadi sangat buruk rupa. Mereka semua berasal dari ras yang kuat, dan dalam ras ini, mereka semua adalah iblis di antara iblis. Mereka tahu betapa sulitnya melepaskan belenggu kedua dari seni rahasia asli. Hanya dengan bakat mereka yang kuat dan jumlah sumber daya di Shanghai, mereka dapat mencapai ini di usia dan alam ini. Luming, di sisi lain, tidak hanya memiliki banyak jenis seni rahasia asli, tetapi juga dua jenis seni rahasia asli telah memotong dua belenggu, yang agak mengejutkan. Pria ini monster, aku sarankan kita bergandengan tangan dan mengalahkannya. Wuzu Tianjiao berkata dengan nada muram. Oke, ayo kita lakukan bersama. Aku setuju untuk bergandengan tangan. Yang lain mengangguk. Namun, tepat saat mereka berbicara, Luming telah menyaksikan manusia bersayap emas membunuh dengan ganas. Bunyikan lonceng. Ketika lonceng roh jahat berbunyi, kekuatan serangan jiwa menyerbu manusia bersayap emas. Meskipun manusia bersayap emas juga memiliki harta pertahanan jiwa yang kuat, lonceng jahat surgawi telah memotong belenggu 2 kali, dan kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Manusia bersayap emas masih terpengaruh oleh beberapa faktor, dan tubuhnya sedikit gemetar. Boom, tombak tiran itu menebas dan mengenai manusia bersayap emas. Tubuhnya bergetar hebat dan terlempar keluar dengan darah mengucur dari mulutnya. Bunuh, Luming melangkah maju, dan darah primitif di tubuhnya mengalir deras. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi tombak panjang dan membunuh manusia bersayap emas. Tolong aku, wajah manusia bersayap emas berubah drastis. Ia merasakan ancaman mematikan di bawah senjata Luming. Ayo pergi, Wuzu Tianjiao dan yang lainnya meraung dan mulai bertarung satu demi satu. Namun, itu sudah terlambat. Begitu tombak itu menancap, tubuh teran bersayap kuning kemasan itu tertusuk dan langsung jatuh. Kemudian, Luming melangkah berulang kali, ke arah depan yang mengamuk, untuk menghindari serangan-serangan itu. Jika kau ingin pergi, berhenti. Seorang wanita muda berteriak dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, selusin tanaman merambat muncul dari danau di bawah kaki Luming. Masing-masing tanaman merambat ini setebal lengan, dengan duri-duri yang menggantung dan melilit Luming. Ras tumbuhan, mata Luming berkilat. Wanita itu, jelas, adalah ras tumbuhan. Ras tumbuhan, juga sangat terkenal di alam semesta. Beberapa ras tumbuhan, kekuatannya sangat mengerikan. Misalnya, wanita ini dapat membiarkan serangan itu keluar dari danau. Air danau di sini bukan air danau biasa. Luming ceroboh dan hampir terjerat oleh tanaman merambat. Senapan-senapan itu menyapu dan membombardir tanaman merambat itu, tetapi tanaman merambat itu bergetar tetapi tidak meledak. Sungguh kuat, jantung Luming berdetak kencang. Betapa dahsyatnya pukulan yang baru saja ia lakukan, tetapi ia gagal mengalahkan tanaman merambat ini. Terlihat bahwa keuletan tanaman merambat ini sungguh menakjubkan. Berjalan di sini, seperti yang diharapkan, tak bisa diremehkan, setiap kekuatan sungguh menakjubkan. Kau tak bisa mematahkan tanaman merambatku. Kau tak bisa menyingkirkannya. Teriak wanita itu, rambutnya, bukan rambut biasa, tetapi juga deretan tanaman merambat, seperti ular kecil, terus-menerus melilit, sangat aneh. Apakah itu? Wajah Luming tidak berubah, tetapi hatinya tergerak. Matahari muncul. Pembasmi umum tumbuhan adalah api. Saat matahari terbenam, tumbuhan dapat membatasi kehidupan. Benar saja, begitu matahari muncul, api yang berkobar keluar menuju tanaman merambat. Tidak baik, teriak wanita itu. Tanaman merambat itu diselimuti api dan terbakar. Luming menyapu tanaman merambat itu dengan tombak panjang, dan tanaman merambat itu pun pecah. Bunyikan lonceng. Lonceng kejahatan surga berdentang, jiwa menyerang, menyebar, dan menyerbu para Tianjiao.
Namun, Wu Tianjiao mengetuk lonceng batu di tangannya dan mengirimkan serangan jiwa, yang menangkal serangan jiwa dari lonceng Tianxi. Aku memblokir serangan jiwanya, kau bisa tenang. Wu meraung dengan bangga. Bagus, bunuh. Bunuh dia. 10 orang yang tersisa meraung dan mulai bertarung satu demi satu. Kekuatan orang-orang ini sangat menakjubkan, yang tidak lebih lemah dari teran bersayap emas sebelumnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming meraung dengan seluruh kekuatannya dan meledak hingga ekstrim. Sekarang, dia telah mengilhami darah primitif, yang luar biasa dan telah mencapai puncaknya. Dalam sekejap, Lu Ming menusuk selusin tombak dan bertabrakan dengan lebih dari 10 roh jahat Tianjiao. Ada lebih dari selusin raungan mengerikan, dan lebih dari 10 orang mundur ke belakang, tetapi 2 orang muda hanya sedikit gemetar, tetapi tidak mundur. Lu Ming, di sisi lain, mundur tiba-tiba dan menginjak permukaan danau dan hampir tertiup ke air. Raja Dewa 4 kali lipat. Mata Lu Ming sedikit menyipit, menunjukkan warna yang bermartabat. 2 orang yang tidak mundur dari Tianjiao sudah menjadi eksistensi Raja Dewa. Kedua pria itu, yang belum menggunakan semua kekuatan sebelumnya, berpura-pura menjadi 3 dewa dan raja. Saat itu, mereka tiba-tiba berada dalam dilema dan ingin membunuh Lu Ming sekaligus. Karena itu, saat itu, mereka juga sangat terkejut bahwa kekuatan tempur Lu Ming berada di luar imajinasi mereka. Kedua dewa itu juga cukup terkejut dengan kesombongan mereka yang berlipat ganda. Sebelumnya, mereka sangat rendah hati, tidak menunjukkan kekuatan mereka, hanya ingin tiba-tiba menyerang dan membunuh Lu Ming dalam satu serangan. Tanpa diduga, di bawah pengepungan begitu banyak orang, mereka tiba-tiba menyerang dan dihadang oleh Lu Ming. Luar biasa, seorang pemuda kekar berkulit gelap mendesah. Otot-ototnya menggembung dan penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Putra ini begitu hebat sehingga kita harus menyingkirkannya. Kita adalah penyerang utama, dan kau berada di pihak yang membantu. Seorang pemuda lain dengan 4 tingkatan Raja Dewa, mengenakan jubah hitam dan berwajah dingin, penuh dengan kewibawaan ketika ia menatap Lu Ming. Jangan khawatir, kau boleh menyerang, jiwanya akan menyerang, aku akan menghadangnya. Pemuda penyihir itu, memegang lonceng batu, menatap Lu Ming dengan dingin. Lakukan, pemuda berjubah hitam itu membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bergoyang seperti embusan angin dan bergegas menuju Lu Ming. Sua, lengannya menebas pedang, roh jahat melesat ke angkasa. Klan Iblis Pedang, mata Lu Ming berbinar. Klan Iblis Dao juga merupakan klan besar dalam daftar ribuan klan di Hong Huang, dan peringkatnya sangat tinggi dengan bakat yang kuat. Boom, pada saat yang sama, pria besar itu juga bergerak. Ia menginjak danau, seperti bola meriam, setiap langkahnya melintasi 100 meter, dan menyerbu Lu Ming. Terjerat, wanita dengan tumbuhan itu menekan tangannya di permukaan danau. Di danau di bawah kaki Lu Ming, beberapa tanaman merambat tiba-tiba muncul, meliuk ke arah Lu Ming. Teknik serangan ini sangat menakjubkan, seolah mengabaikan jarak satu sama lain, langsung dari kaki Lu Ming. Lu Ming mengendalikan matahari dan melayang di sekujur tubuhnya, memancarkan ribuan sinar matahari. Begitu tanaman merambat itu menyentuh sinar matahari, mereka terbakar. Pada saat yang sama, tombak basen terguncang dan menusuk pemuda berjubah hitam dan pemuda kekar itu. Hancurkan untukku. Pemuda kekar itu meraung, memegang gada. Dia melompat dan menghantamkannya dengan keras. Udara meledak, kekuatannya luar biasa. Gada, yang pertama kali menerima pukulan, menghantam tombak itu. Pada saat yang sama, tombak lain juga menghantam cahaya pisau pemuda berjubah hitam itu. Dua ledakan besar terdengar, dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah, dan danau di bawahnya berguncang setinggi 10 kaki. Sua, 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 kedua belah pihak sedikit terguncang. Tubuh Lu Ming bergetar dan mundur 3 langkah berturut-turut. Namun, pemuda kekar dan pemuda berjubah hitam itu mundur 12 langkah. Keduanya bergandengan tangan, dan keduanya terkena angin. Bunuh, para ahli lainnya juga melancarkan berbagai serangan ke arah Lu Ming. Pemuda kekar dan pemuda berjubah hitam itu, begitu mereka menginjak danau, langsung menghabisi Lu Ming. Serangkaian serangan mengerikan menyelimuti Lu Ming. Setiap serangan begitu kuat sehingga Lu Ming tak bisa mengabaikannya. Jika terkena, bahkan dengan pertahanannya, ia akan hancur. Sepatu bot untuk memadamkan angin. Lu Ming menggunakan sepatu bot pembunuh anginnya untuk menyatu dengan kakinya. Kecepatannya meningkat tajam. Ia berlari di danau seperti Fata Morgana, menghindari serangan. Meskipun di permukaan danau terdapat batasan yang besar, dan kekuatan sepatu bot pemadam angin tidak dapat digunakan sepenuhnya, hal itu juga membuat kecepatan Lu Ming meningkat tajam, yang tidak begitu pasif. Namun, ada lebih dari selusin orang di sisi lain, semuanya adalah iblis di antara iblis. Mereka dengan cepat mengatur formasi dan menyerang Lu Ming dari segala arah. Pada saat yang sama, pemuda berjubah hitam dan pemuda kekar, sebagai penyerang utama, melancarkan pertarungan jarak dekat dengan Lu Ming. Sejujurnya, pemuda berjubah hitam dan pemuda kekar memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Keduanya juga merupakan iblis di antara iblis. Jika kultivasi mereka 3 kali lipat dari Raja Dewa, mereka tidak akan pernah lebih lemah dari orang-orang bersayap emas sebelumnya. Roh jahat semacam ini, bahkan di antara ras besar, jumlahnya tidak banyak, di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta, bakatnya adalah yang terbaik. Meskipun Lu Ming kuat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, ia telah membuat kemajuan pesat dalam segala hal, tetapi ia tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya ketika bertemu dengan roh jahat ini. Untuk sesaat, Lu Ming tidak dapat membantu. Kedua belah pihak bertarung puluhan jurus, tetapi tidak ada yang menang atau kalah. Jika kau ingin menang, kau harus mengalahkan penyihir itu terlebih dahulu. Tatapan Lu Ming menyapu pemuda penyihir itu. Pemuda penyihir itu menangkis serangan lonceng jahat surgawinya. Selama pemuda penyihir itu berhasil diatasi, serangan jiwanya dapat memengaruhi orang lain, sehingga ia bisa menang. Kedua belah pihak bertarung beberapa jurus lagi. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergerak dan menyerbu ke suatu arah. Tentu saja, arah ini bukan arah pemuda penyihir itu. Lu Ming menggunakan metode menyerang barat dengan timur. Benar saja, orang-orang itu tertipu. Dia ingin menerobos dan menghentikannya. Pemuda kekar itu meraung, mengayunkan tongkatnya, dan mengejar Lu Ming. Pemuda berjubah hitam dan beberapa pemuda lainnya juga mengejar Lu Ming dan ingin mengepungnya. Namun, Lu Ming tiba-tiba berbalik, menginjak sepatu angin, beberapa kilatan beruntun, lalu menghindari pemuda berjubah hitam dan yang lainnya, dan membunuh pemuda penyihir itu. Tidak, targetnya adalah obat penyihir.
Pemuda berjubah hitam bereaksi paling cepat. Ekspresinya berubah, dan tiba-tiba berbalik untuk mengejar Luming, tetapi ia masih lambat. Begitu wajah pemuda penyihir berubah dan melambaikan tangannya, sejumlah besar boneka muncul dan menyerbu Luming. Pada saat yang sama, ia mencubit tangannya, seolah-olah ada fluoresensi yang tak terhitung jumlahnya dari tangannya. Ini adalah serangga Gu. Ia padat dan kecil. Ia menyerbu Luming, menekan. Luming berkata dengan acuh tak acuh, dan gerbang master terbang keluar dan melayang di langit untuk menekan langit dan bumi. Namun, Luming dipenuhi dengan sinar terang dan kekuatan sihirnya dikerahkan secara ekstrim. Senjata sihir di tangannya terus berputar. Luming memegang bagian tengah senjata basen dan membuatnya berputar. Tampaknya senjata itu dapat memotong segalanya. Begitu Luming bergegas, boneka-boneka itu, serta serangga-serangga beracun itu, langsung berubah menjadi abu terbang. Gawat, pemuda penyihir itu ingin mundur dan melarikan diri, tetapi ia menyadari bahwa kecepatannya jauh tertinggal dari Luming. Luming, dengan sedikit kilat, mengejar pemuda penyihir itu dan berlari ke bawah sambil membawa pistol ajaib. Pemuda penyihir itu segera memasang stand di orang-orangan sawah dan ingin melarikan diri, tetapi ia sangat ingin tahu bahwa ada daya tarik yang mengerikan yang menyelimuti area ini. Standnya di orang-orangan sawah tidak berhasil. Kali ini, ia benar-benar ketakutan setengah mati. Tolong aku, tolong aku. Pemuda penyihir itu berteriak histeris, wajahnya meringis. Tetapi jika orang lain ingin menyelamatkan, di mana mereka bisa? Boom! Ketika pistol basen jatuh, pemuda penyihir itu berteriak, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, membunuh baik jiwa maupun raga. Ayo, Luming berbalik dan menatap para pemuda berpakaian hitam yang bergegas ke arah kami. Senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Petik 2. Bunyikan belnya. Lonceng surga jahat terus berdentang, membentuk gelombang suara tak kasat mata, menyebar, dan menyelimuti pemuda berjubah hitam dan yang lainnya.